Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu Madu Rasmi Malisit SPD IMA selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada via Zoom untuk hari ini. Salawat serta salam tak lupa saya hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti pada hari ini. Baik, di sini saya Natania Julinar Olivia selaku moderator akan membawakan dan teman-teman saya yang beranggotakan Miftahul Nur Aini, Pasa Amelia Arzeti Putri, Sandy Syahrul, dan Maulida Dini. Di sini kami akan menyampaikan materi dari yang telah kita dapat dengan judul Manajemen dan Pola Struktur Organisasi Bimbingan Konseling di Sekolah ataupun Madrasah. Baik, acara selanjutnya itu pembacaan materi yang pertama dengan judul pengertian manajemen, bimbingan, dan konseling akan disampaikan oleh Miftahul Nur Aini. Kepada Miftahul Nur Aini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen bimbingan konseling di sekolah atau madrasah. Manajemen bimbingan konseling di sekolah merupakan suatu proses yang penting untuk memastikan bahwa program bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses penyusunan program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan. Yang kedua, perorganisasian adalah proses pengaturan dan penyusunan struktur, organisasi, bimbingan, dan konseling secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses penyelenggaraan program bimbingan dan konseling sesuai rencana yang jelas yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu perencanaan bimbingan dan konseling dan perorganisasian bimbingan dan konseling akan disampaikan oleh Pasa Amalia. Kepada Pasa Amalia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses penyusunan program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan. Perencanaan program bimbingan konseling yang diselenggarakan di sekolah sebagai bagian dari keseluruhan usaha sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sebagai suatu kegiatan, apabila dilakukan secara sembarang, tidak terencana, maka dapat dipastikan hasilnya tidak akan diketahui secara pasti. Demikian juga halnya dengan pelayanan BK di sekolah. Maka disinilah terlihat arti pentingnya suatu program bagi penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun definisi program yang dikemukakan oleh Raka Joni yaitu seperangkat kegiatan yang dirancang dan dilakukan secara kait-mengkait untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana dapat dirumuskan prinsip program BK, yaitu yang pertama studi kelayakan atau refleksi tentang alasan mengapa diperlukan suatu program
bimbingan. Studi kelayakan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan layanan BK di sekolah. Kebutuhan layanan BK di sekolah dapat diidentifikasi melalui berbagai cara seperti survei, wawancara, dan observasi. Hasil studi kelayakan dapat digunakan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan materi layanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan. Yang kedua, penyusunan program bimbingan yang dilakukan oleh ahli BK atau guru konselor yang bertugas sebagai koordinator. Adapun penyusunan program ini memuat beberapa komponen. Yang pertama yaitu tujuan bimbingan, kedua sasarannya, ketiga materi, keempat metode, kelima media, keempat waktu dan tempat, keenam evaluasi, dan ketujuh perencanaan kegiatan bimbingan. Selanjutnya perencanaan bimbingan, kegiatan bimbingan, yaitu proses pengaturan dan penyusunan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Struktur organisasi bimbingan dan konseling harus disusun secara jelas dan sistematis agar pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, pengorganisasian program layanan bimbingan dan konseling. Pengorganisasian program layanan BK di sekolah merupakan struktur organisasi BK yang harus disusun secara jelas dan sistematis agar pelaksanaan program BK dan konseling tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Slide selanjutnya. Selanjutnya, pengorganisasian bimbingan dan konseling. Pengorganisasian BK di sekolah melibatkan beberapa tahapan dan prosedur yang perlu diperhatikan agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dalam pengorganisasian BK, perlu ada koordinator bimbingan dan konseling yang bertugas untuk mengkoordinir BK dalam memasyarakatkan pelayanan BK dan memasyarakatkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Menyusun program kegiatan BK, melaksanakan program BK, mengadministrasikan program kegiatan BK, menilai hasil pelaksanaan program BK, dan menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu peran guru dalam program bimbingan dan konseling akan disampaikan kepada saya sendiri. Peran guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat urgent dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Peran guru dalam memberikan bimbingan konseling kepada siswa, seperti siswa yang merasa ada kesulitan dalam belajarnya, sehingga dengan perannya guru ini perlu mencari sumber-sumber kesulitan belajar yang dialami siswa. Guru juga dengan perannya dalam melaksanakan bimbingan konseling memberikan bantuan kepada siswa, sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki guru dan batas kewenangannya dalam memecahkan masalah pribadi siswa yang dipandang guru tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Next. Heri A.S. Sardiman menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal, pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, ada motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamiskan potensi siswa untuk menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta kreativitas sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, ada direktor. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakannya. Yang kelima, ada inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, ada transmitter, yaitu guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Ketujuh, ada fasilitator.
Fasilitator, yaitu guru akan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan ada mediator. Mediator yaitu guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Yang kesembilan atau terakhir ada evaluator, yaitu guru mempunyai otoritas untuk menilai peserta anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Baik, mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Sandy Syahrul dengan judul Pelaksanaan dan Pengarahan Program Bimbingan dan Konseling, Evaluasi dan Supervisi Program Bimbingan dan Konseling. Kepada Sandy Syahrul, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya adalah pelaksanaan dan pengarahan program BK, Bimbingan Konseling. Yang pertama itu adalah melaksanakan layanan dasar bimbingan dan konseling seperti bimbingan klasikal, layanan orientasi, informasi, penempatan, dan penyaluran. Yang kedua ada melaksanakan layanan responsif seperti konseling individu, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Yang ketiga menyusun program dan kegiatan pendukung BK seperti kunjungan rumah, ahli tangan kasus, kolaborasi dengan orang tua dan guru. Yang keempat itu mengarahkan dan membimbing siswa secara berkelanjutan untuk mencapai perkembangan yang utuh. Selanjutnya. Berikutnya adalah evaluasi dan supervisi program BK. Yang pertama melakukan evaluasi kebutuhan, proses, dan hasil layanan BK. Kedua mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengevaluasi efektivitas program. Ketiga melaksanakan supervisi administratif dan klinik terhadap layanan BK. Selanjutnya melakukan refleksi pelaksanaan program BK dan merumuskan tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan program. Yang terakhir itu menyusun laporan pelaksanaan program BK sebagai pertanggungjawaban. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Maulida Dini dengan judul Pola Organisasi Bimbingan dan Konseling Sekolah. Kepada Maulida Dini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu pola organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Ada 4 pola, yaitu pola terpusat, pola tidak terpusat, pola gabungan, dan pola kerjasama layanan BK. Yang pertama, pola terpusat, yaitu dalam pola ini layanan bimbingan konseling diselenggarakan oleh satu bagian atau unit khusus yang dibentuk oleh sekolah, yaitu bagian bimbingan dan konseling. Semua guru BK yang ada bertanggung jawab kepada kepala sekolah bagian bimbingan dan konseling. Yang kedua, yaitu pola tidak terpusat. Dalam pola ini tidak ada bagian atau unit khusus bimbingan dan konseling di sekolah. Para guru BK bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara mandiri. Yang ketiga, yaitu pola gabungan terpusat dan tidak terpusat, yang merupakan perpaduan antara yang terpusat dan tidak terpusat. Di satu sisi, ada bagian BK yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, tapi di sisi lain, para guru BK juga bertanggung jawab secara langsung kepada kepala sekolah. Lalu yang terakhir, yaitu pola kerjasama, ya, di mana layanan BK tidak hanya diselenggarakan oleh guru BK sekolah, namun juga melibatkan pihak luar sekolah seperti dinas pendidikan, lembaga sosial, ataupun organisasi profesi. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Yang acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian presentasi dari kami. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.